Ini adalah sarang burung walet, tampak kecil, ringan, bahkan rapuh. Namun siapa sangka, benda mungil yang tampak sederhana ini telah menjadi salah satu komoditas termahal di dunia selama berabad-abad. Nilainya bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah per kilonya. Tapi apakah kalian tahu, bagaimana sebenarnya sarang ini diproduksi? Dan mengapa mereka rela menantang maut, memanjat tebing terjal hingga menempuh ribuan kilometer hanya untuk mendapatkannya? Burung walet merupakan spesies burung kecil yang luar biasa. Burung ini dikenal dengan kemampuan terbangnya yang sangat gesit dan hidup secara kolonial di daerah tropis Asia Tenggara. Yang menarik, burung walet bukan burung biasa. Ia mampu menavigasi ruang gelap seperti di gua dengan cara menggunakan ekolokasi, teknik serupa yang digunakan kelelawar. Ada berbagai jenis walet, namun walet putih dan walet hitam adalah dua jenis yang paling dikenal karena menghasilkan sarang dari air liur mereka. Setiap 3 kali dalam setahun burung walet akan membuat sarang dari air liurnya yang lengket, dengan cara menyekresikan air liur kental dari kelenjar khusus di mulutnya. Dan mereka tidak menggunakan ranting rumput atau lumpur seperti burung lain, tetapi murni dari air liur mereka sendiri. Saat air liur ini bersentuhan dengan udara akan mengeras secara alamiah, membentuk struktur lengkung seperti cawan kecil yang melekat di dinding tebing atau langit-langit gua. Inilah yang disebut sarang burung walet, dan bahan inilah yang dipanen untuk dijadikan produk mewah. Setelah sarang selesai dan telur menetas, peternak biasanya akan memanen sarang. Namun, praktik ini sangat bergantung pada etika. Sarang yang dipanen terlalu cepat dapat membahayakan populasi walet karena anak-anak burung belum sempat tumbuh. Proses pemanenan sarang burung walet dibagi menjadi 2 metode utama. Pertama, panen di habitat buatan. Di banyak daerah, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, peternak membangun rumah walet seperti gedung besar berlantai-lantai yang dirancang menyerupai kondisi gua. Di sini suhu, kelembapan, dan bahkan suara walet direkam dan diputar untuk mengundang mereka bersarang. Metode ini lebih aman, lebih terkendali, dan jauh lebih berkelanjutan. Yang kedua, panen di habitat alami. Di beberapa wilayah, para pemanen masih memanjat tebing-tebing curam atau masuk ke gua-gua vertikal yang dalam, hanya menggunakan tali dan peralatan sederhana. Risiko ini sangat tinggi dan sudah banyak korban yang terjatuh saat memanen. Namun, sarang dari alam liar sering dianggap lebih murni dan alami, dan karena itulah harganya bisa lebih tinggi. Setelah sarang dipanen, kemudian diklasifikasikan kualitasnya. Penentuan kualitas sangat memengaruhi harga di pasar global, dan umumnya dibagi ke dalam 3 kategori. Kualitas C, sarang yang bercampur bulu, kotoran, dan serpihan kecil lainnya. Warnanya kuning atau kecoklatan. Meski harganya lebih murah, tetapi memiliki nilai komersial, terutama untuk produk olahan. Kualitas B, sarang walet yang memiliki warna tidak terlalu putih dan terkadang terdapat partikel halus yang menyertainya. Kualitas ini umum untuk pasar menengah. Kualitas A, sarang walet yang berwarna putih bersih, kering, dan murni dari air liur walet tanpa campuran bulu atau kotoran. Inilah kelas premium yang digunakan untuk konsumsi kelas atas. Kualitas tidak hanya ditentukan oleh warna, tetapi juga oleh asal sarang, kebersihan saat panen, dan bahkan jenis burung walet itu sendiri. Agar sarang walet lebih menarik saat dijual kembali, biasanya dilakukan proses pembersihan dan pembentukan ulang. Sarang direndam dalam air bersih untuk melembutkan struktur yang mengeras. Kemudian, para pekerja biasanya menggunakan pinset halus dengan telaten mengangkat bulu-bulu halus dan kotoran yang masih menempel. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam hanya untuk beberapa gram sarang. Setelah dibersihkan, sarang kemudian dibentuk kembali agar menyerupai bentuk aslinya. Tujuannya agar lebih menarik saat dijual, karena bentuk yang estetis meningkatkan nilai jual. Beberapa produsen juga mengolah sarang menjadi bentuk serpihan, mangkuk kecil, atau bubuk tergantung permintaan konsumen. Selama lebih dari 1000 tahun, sarang burung walet telah menjadi bagian penting dari pengobatan tradisional Tiongkok. Di era dinasti Tang dan Song, sarang walet dianggap sebagai makanan yang hanya layak dikonsumsi oleh keluarga kerajaan. Dipercaya memiliki khasiat untuk memperpanjang umur, memperbaiki sistem imun, mempercantik kulit, dan bahkan meningkatkan libido. Salah satu mitos yang paling terkenal sarang walet dapat membantu anak-anak tumbuh tinggi dan memperkuat paru-paru penderita asma.
Modernisasi dunia medis telah mendorong penelitian ilmiah terhadap klaim ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa sarang walet mengandung glikoprotein, asam sialat, dan epidermal growth factor. Zat ini diyakini berperan dalam regenerasi sel dan sistem kekebalan tubuh. Inilah yang menyebabkan tingginya permintaan pasar sarang walet selama dekade terakhir. Seiring meningkatnya kesadaran akan nilai ekonomis sarang walet, ribuan rumah walet dibangun di berbagai wilayah, terutama di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Negara seperti Indonesia, sebagai produsen terbesar dunia, mengalami lonjakan produksi yang signifikan. Akibatnya pasokan melebihi permintaan, sehingga menyebabkan harga menurun secara bertahap. Hukum ekonomi sederhana berlaku. Ketika suplai melimpah, harga akan cenderung turun jika permintaan stagnan. Namun, sarang walet berkualitas A atau premium masih tetap memiliki harga tinggi karena kelangkaannya dan tingginya standar yang dipenuhi. Indonesia, khususnya daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, merupakan salah satu produsen terbesar sarang walet di dunia. Diperkirakan Indonesia mengekspor lebih dari 1.000 ton sarang walet setiap tahunnya, dengan nilai ekspor mencapai triliunan rupiah. Industri ini memberikan mata pencaharian bagi ribuan orang, dari peternak, pemilik rumah walet hingga pengolah dan eksportir. Namun, di balik angka fantastis ini, muncul satu pertanyaan penting. Apakah industri ini berkelanjutan? Menurut data konservasi, antara tahun 1957 hingga 1997, populasi burung walet alami menurun hingga 88%. Sebuah angka yang mengejutkan. Penyebab utamanya adalah panen berlebihan, terutama di gua-gua alam liar yang tidak memiliki sistem regulasi yang ketat. Banyak pemanen mengambil sarang bahkan sebelum burung selesai bertelur. Akibatnya, tidak hanya anak burung yang mati, tetapi populasi dewasa juga kehilangan siklus reproduksi alaminya. Dalam beberapa kasus, koloni walet benar-benar menghilang dari habitat aslinya. Organisasi lingkungan kini menyerukan sistem pemanenan berkelanjutan dan edukasi kepada para peternak, termasuk rotasi panen, pembatasan waktu panen, dan zona larangan panen. Sarang burung walet adalah simbol dari kerja keras alam, kepercayaan budaya, dan tantangan moral manusia. Dari tetes air liur yang membeku di dinding gua hingga menjadi sajian mewah di meja kerajaan, sarang ini telah menempuh perjalanan panjang yang luar biasa. Masa depan industri sarang walet bergantung pada inovasi, kesadaran, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Riset bioteknologi kini tengah mencoba mensintesis komponen sarang walet secara laboratorium, agar kebutuhan nutrisi dapat dipenuhi tanpa merusak ekosistem. Namun kisah ini belum selesai. Kini tugas kitalah untuk menentukan bab berikutnya. Akankah kita menjaga kelestariannya, atau membiarkannya hilang hanya demi segelintir keuntungan? Karena pada akhirnya setiap sendok sup sarang walet yang kita nikmati menyimpan jejak kehidupan seekor burung yang terbang tinggi dan harapan akan masa depan yang lebih bijak.